Oke, halo semuanya. Di penjelasan kali ini, kita akan bongkar tuntas soal siklus hidup karyawan. Nah, ini adalah konsep kunci dari sesi 4 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang penting banget untuk Anda kuasai. Yuk, langsung kita mulai aja. Jadi, alurnya bakal begini. Kita mulai dari cetak birunya dulu, alias perencanaan. Terus, kita lanjut ke pencarian dan pemilihan orang yang pas. Setelah itu, gimana cara menyambut mereka, sampai akhirnya, perpisahan. Dan yang terakhir, kita bakal bahas kenapa semua ini tuh penting banget. Oke, kita mulai dari fondasinya. Setiap perusahaan yang hebat itu pasti punya cetak biru. Tapi bukan cuma buat produk ya, melainkan untuk aset mereka yang paling berharga, manusianya. Nah, inilah yang kita sebut perencanaan SDM. Kalau disederhanakan, ini tuh intinya soal siapa yang kita punya sekarang dan siapa yang kita butuhin nanti biar perusahaan makin maju. Bener-bener kayak main catur kan? Kita harus mikir beberapa langkah ke depan. Nggak bisa asal jalan. Prosesnya ada 4 langkah utama. Pertama, kita intip dulu nih talenta yang udah ada di dalam. Langkah kedua, kita ramal kebutuhan ke depan. Ketiga, kita susun strategi buat nutupin kekurangannya. Dan yang terakhir, yang paling penting, rencananya harus terus dicek dan disesuaikan biar nggak ketinggalan zaman. Nah, cetak birunya udah ada, rencananya udah matang. Sekarang apa? Ya, saatnya cari bahan bakunya, yaitu orang-orang yang tepat. Disinilah rekrutmen masuk ke dalam permainan. Jadi, rekrutmen itu intinya apa sih? Simpelnya ini adalah proses buat bikin semacam kolam yang isinya orang-orang berbakat. Tujuannya jelas, buat narik talenta-talenta terbaik di luar sana supaya mau lompat ke kolam kita. Dan perlu diingat ya, tujuan rekrutmen itu bukan cuma buat ngisi kursi yang kosong. Bukan, tujuannya adalah menarik orang yang tepat. Orang yang benar-benar klik sama visi dan budaya perusahaan. Entah itu kita cari dari dalam perusahaan sendiri atau dari luar. Nah, ini dia bedanya. Coba lihat. Rekrutmen itu proses yang positif, sifatnya menambah. Ibaratnya kita melempar jaring seluas-luasnya biar dapat banyak kandidat bagus. Sebaliknya, seleksi itu proses negatif, sifatnya mengurangi. Dari semua yang terjaring, kita saring ketat untuk milih satu yang paling pas. Oke, kolam talenta kita sekarang udah penuh nih sama kandidat-kandidat potensial. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita memancing yang paling pas? Nah, disitulah proses seleksi berperan. Tujuan seleksi itu bisa kita ibaratkan kayak lagi nyusun puzzle raksasa. Kita nggak cuma cari potongan yang punya keahlian teknis, tapi juga yang gambarnya nyambung dengan gambar besar perusahaan secara keseluruhan. Dan prosesnya itu biasanya bertahap. Kayak ada beberapa gerbang penyaringan, mulai dari seleksi CV, wawancara, tes tulis, psikotes, sampai tes kesehatan. Setiap gerbang ini tujuannya satu, menyaring kandidat sampai akhirnya kita nemuin yang terbaik dari yang terbaik. Baiklah, kita udah dapet orangnya, kontrak sudah ditandatangani. Selesai? Tunggu dulu. Justru ini baru permulaan. Sekarang adalah momen krusial, menyambut anggota baru ke dalam keluarga. Nah, ini pertanyaan yang penting banget. Kenapa sih orientasi itu penting? Kita semua tahu kan, kesan pertama itu nempel banget. Jadi gimana caranya kita bisa bikin hari pertama mereka itu jadi awal yang luar biasa untuk kesuksesan mereka di perusahaan? Orientasi atau istilah kerennya onboarding itu ibarat jembatan. Jembatan yang menghubungkan semangat anak baru dengan kemampuan untuk langsung produktif. Jadi ini bukan sekedar keliling kantor dan kenalan ya, ini soal integrasi, membuat mereka jadi bagian dari tim seutuhnya. Orientasi yang bagus itu tujuannya mengubah kecemasan menjadi percaya diri, kebingungan menjadi kejelasan, dan yang paling penting, bikin mereka merasa diterima dan jadi bagian dari kita sejak hari pertama. Nah, seperti semua hal, setiap perjalanan pasti ada akhirnya. Di dalam siklus hidup karyawan, tahap terakhir ini adalah momen ketika karyawan dan perusahaan harus berpisah. Pemisahan ini bisa macam-macam bentuknya ya. Bisa karena pensiun, mengundurkan diri, atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Apapun alasannya, proses ini krusial banget. Kenapa? Karena cara perusahaan menanganinya bisa sangat mempengaruhi citra perusahaan dan juga semangat tim yang masih ada. Oke, kita sudah bahas satu persatu tahapannya, mulai dari perencanaan sampai perpisahan. Sekarang, ayo kita tarik benang merahnya dan lihat gambaran besarnya. Kenapa semua ini penting banget? Bayangin ini kayak mesin deh, setiap tahap itu adalah gigi rodanya yang saling nyambung. Kalau satu aja macet, ya udah seluruh mesinnya bisa berhenti.
Jadi, mengelola siklus ini dengan benar itu bukan lagi sekedar tugas HR, tapi jadi keunggulan strategis yang bikin perusahaan bisa menang bersaing. Nah, itu dia gambaran besar dari siklus hidup karyawan. Sebagai penutup, saya mau kasih Anda satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau Anda sebagai manajer masa depan, hanya boleh memilih satu tahap dari siklus ini untuk jadi yang paling jago, tahap mana yang akan Anda pilih? Dan kenapa tahap itu yang paling menentukan kesuksesan perusahaan? Coba pikirkan ya. Selamat melanjutkan pembelajaran Anda.